Semoga apa yang dilakukan oleh Henry Majid ini kemudian menyadarkan kita, ya, untuk tidak hanya hidup dalam zona nyamannya kita. Betul apa yang dikatakan Henry Majid. Kita sekarang dalam kondisi yang darurat, kondisi yang gawat. Negara kita sudah tidak jelas, dan kita harus perbaiki negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang saya hormati dan yang paling berbahagia pada malam ini, penulis buku ya, Henry Majid. Kita kasih aplaus dulu buat Henry Majid. Ya, dan sekalian kita perlu mengapresiasi kegiatan hari ini. Apa yang dilakukan oleh penulis buku Henry Majid itu adalah sebuah pertanggungjawaban atas apa yang dia kerjakan, atas apa yang ditulis. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau di kampus itu banyak yang menulis buku, yang kelas profesor, yang kelas doktor, tapi kadang buku yang ditulis itu tidak bisa diperhadapkan seperti ini, tidak bisa digugat di sebuah forum seperti ini. Ini adalah sebuah forum untuk kemudian mempertanyakan kenapa buku ini bisa lahir, kenapa buku ini bisa ditulis, kenapa buku ini kemudian bisa membuat pernyataan-pernyataan seperti ini. Karena sebuah buku pada dasarnya adalah sebuah media untuk kita berkomunikasi antara penulis dan pembaca. Hanya kadang yang terjadi, kita sebagai pembaca hanya bisa meraba-raba sebenarnya apa yang diinginkan oleh penulis, karena kita tidak pernah ketemu dengan penulisnya. Nah, sekarang kita sudah ketemu sama penulisnya, maka banyak hal yang bisa kemudian kita konfirmasi kembali. Itulah pentingnya dengan adanya bedah buku, supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antara pembaca dan penulis. Kemudian yang kedua, buku yang telah dihadirkan oleh Henry Majid ini pada dasarnya menjadi sebuah karya yang akan selalu dibaca oleh setiap orang dari masa ke masa. Makanya itulah bedanya kalau sebuah hal yang disampaikan secara lisan dan yang disampaikan secara tertulis. Itulah yang membedakan kenapa budaya-budaya masa lalu itu kemudian tidak bisa kita pertahankan selama-lamanya, karena memang dia lebih banyak dalam budaya lisan, bukan budaya tulisan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Henry Majid hari ini adalah sesuatu yang perlu kita dukung. Kita perlu melahirkan banyak penulis-penulis di Sulawesi Tenggara. Tidak kemudian hanya berhenti pada Henry Majid. Sehingga kelas pinggiran ini menurut saya adalah sesuatu yang perlu kita dorong, kita kasih motivasi, sehingga tidak berhenti melahirkan para penulis-penulis baru. Ya, adik-adik sekalian, yang pertama yang harus saya nilai adalah judul ya. Saya mengatakan judul buku ini cukup provokatif. Dan memang buku, kalau mau kemudian dilirik oleh orang, itu harus judulnya provokatif. Kalau judul biasa-biasa saja, maka buku itu akan disingkirkan oleh orang. Dan orang tidak akan pernah membaca. Dan buku ini sudah memenuhi kriteria. Kriteria sebagai buku yang provokatif. Karena orang membaca bukunya saja, membaca judulnya saja, mulai bertanya-tanya, apa ini revolusi pemikiran? Kalau secara ilmiah kita artikan revolusi pemikiran itu artinya terjadi perubahan pola pikir. Terjadi perubahan pola pikir yang sifatnya revolusioner. Bukan evolusi, tapi revolusioner.
Lalu pertanyaannya adalah siapa yang mau dirubah pola pikirnya? Apakah Jokowi yang mau dirubah pola pikirnya? Atau para dosen-dosen yang mengajar di kampus yang mau dirubah pola pikirnya? Atau para mahasiswa yang mau dirubah pola pikirnya? Pertanyaan-pertanyaan itu yang menyebabkan orang mau membaca buku ini. Karena banyak misteri. Banyak misteri. Kenapa buku banyak tidak laku, buku banyak tidak dibaca? Karena buku-buku yang banyak lain adalah buku-buku seperti sinetron di Indonesia. Seperti film-film di Indonesia. Biasa nonton sinetronnya Indonesia kan? Biasa nonton film-filmnya Indonesia kan? Sebelum film itu berakhir, kita sudah tahu apa akhir ceritanya. Coba Anda nonton film yang berkaitan dengan aparat kepolisian. Pasti kita sudah tahu bahwa pasti film itu yang menjadi pahlawan adalah polisi. Mana Anda pernah nonton tentang film tentang polisi, lalu kemudian yang dijadikan terdakwa itu adalah polisi? Tidak ada. Karena memang kita buat film, itu tidak pernah kemudian ada sebuah edukasi yang kita ingin sampaikan. Harusnya kan kalau kita buat sesuatu itu ada nilai-nilai edukasi yang ingin kita sampaikan. Makanya menurut saya apa yang dia lakukan oleh Henry Majid ini membantu kami yang ada di kampus untuk memberikan edukasi. Memberikan nilai-nilai pendidikan. Buku ini dimulai ditulis dengan dia menulis mulai di chapter pertama dengan judul Perpolitikan di Era Rezim Jokowi dan Yusuf Kalla. Saya pikir judul ini dimulai dengan bab yang cukup besar dan ini akan menjadi pintu masuknya kita. Pintu masuknya kita untuk menjelaskan berbagai persoalan, berbagai permasalahan, dan yang paling terpenting bahwa kita bisa mengungkapkan berbagai konflik-konflik yang terjadi. Karena sesuatu itu menarik kalau ada konfliknya. Kalau tidak ada konfliknya, maka dia tidak menarik. Dan di chapter pertama, penulis, menurut saya, sudah berani untuk bercerita dan mengungkap apa yang terjadi selama kepemimpinannya Jokowi dan Yusuf Kalla. Makanya kemudian buku ini sebenarnya akan bisa melahirkan buku-buku yang lain. Karena dia dimulai dengan Jokowi dan Yusuf Kalla. Kalau pertanyaan besarnya adalah, kalau Jokowi dan Yusuf Kalla gagal dalam pemerintahan di era pertamanya, lalu kenapa dia terpilih di era kedua lagi? Itu kan pertanyaan besarnya. Ada apa? Dan itu bisa menjadi bukunya Henry Majid yang kedua. Kenapa orang yang gagal dalam pemerintahan di sesi pertama ternyata kemudian bisa terpilih kembali untuk sesi yang kedua? Apakah Jokowi terlalu pintar atau pemilih kita yang terlalu bodoh? Makanya tidak salah kalau kemudian dia mengatakan perlu ada revolusi pemikiran, perlu ada perubahan pola pikir. Dan kemudian setelah bab besarnya itu, bab tentang Jokowi dan Yusuf Kalla, penulis kemudian mulai membahas hal-hal yang lebih spesifik. Nah, disinilah sebenarnya titik kelemahan dari buku ini. Titik kelemahan dari buku ini mulai tidak membangun sebuah narasi yang bisa menuntaskan bab satunya. Jadi seharusnya di bagian berikutnya, ketika kemudian penulis mengatakan ada dua poin yang ingin diangkat, persoalan keadilan dan persoalan apa tadi? Persoalan pendidikan. Kalau
seandainya penulis menggarap secara tuntas kedua isu itu, persoalan keadilan dan persoalan pendidikan, saya pikir buku ini akan lebih sempurna. Buku ini sudah sempurna, tetapi akan lebih sempurna kalau kemudian dia bisa menuntaskan dua isu besarnya, keadilan dan pendidikan. Kenapa saya katakan dia tidak sempurna? Karena di bab-bab berikutnya ada beberapa bagian yang sudah diulas di bab 1, itu kemudian kita temukan lagi di bab-bab berikutnya. Dan itu adalah salah satu kelemahan dari penulis, bukan hanya Henry. Semua penulis kadang tidak sadar bahwa ada bagian yang sudah diulas, itu diulas lagi. Makanya kenapa kemudian kita perlu diikat oleh sebuah rambu-rambu dalam menulis. Rambu-rambu itu sebenarnya sudah mulai dibuat oleh Henry. Jadi setelah payung besarnya tentang pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kalla, kemudian Henry menulis tentang jalan panjang revolusi. Ketika dia menulis tentang jalan panjang revolusi, disinilah kemudian Henry Majid mulai harus menulis tentang bagaimana perjuangan yang telah dilakukan oleh para pemuda, para pejuang demokrasi selama ini telah dilakukan, di mana mereka misalnya ada yang ditangkap, ada yang kemudian harus dialiri dan sebagainya. Itu jalan panjang revolusi. Kemudian tidak menariknya pemerintahan sekarang. Itu tetap bagian besar dari judul besar, bab besar. Kemudian Indonesia Jalan Baru. Dan ada satu chapter yang cukup menarik dengan judul Indonesia Darurat Kejujuran. Ini pun bisa menjadi sebuah buku baru buat Henry ketika dia menulis tentang Indonesia Darurat Kejujuran. Karena seperti inilah yang terjadi sekarang ini. Di masa kepemimpinan Jokowi dan siapa yang wakilnya sekarang? Ya, masalahnya kita tidak kenal karena hanya ditempel saja. Itu bisa menulis tentang Indonesia Darurat Kejujuran. Buku ini pasti akan menarik juga, karena dia menuntaskan segala kegelisahan dari Henry Majid. Berikutnya, kalau kita kemudian bertanya seperti apa alur dari tulisannya Henry Majid ini, kalau saya melihat alur yang digunakan adalah alur maju mundur, dan itu memaksa orang harus membaca. Itu memaksa orang harus membaca, karena dia tidak menggunakan alur umum ke, apakah dia menggunakan alur piramida atau piramida terbalik, dia tidak menggunakan itu. Tapi dia menggunakan alur maju mundur. Alur maju mundur salah satu tingkat kesulitan yang harus dipahami oleh pembaca. Karena pembaca harus betul-betul mengingat bacaan-bacaan sebelumnya, kemudian dia harus berpindah ke bacaan-bacaan lain. Tapi itu tidak masalah, itu adalah sebuah pilihan sebagai seorang penulis. Berikutnya, satu hal juga yang saya lihat perlu diperbaiki ke depan oleh Henry Majid adalah Henry belum bisa keluar dari sang idolanya. Siapa sang idolanya? Siapa yang pernah baca buku ini? Pasti tahu siapa idolanya Henry Majid. Shogi. Itulah idolanya. Harusnya Shogi itu tidak harus tampil di buku ini, tapi dia hanya menjadi rohnya Henry Majid. Karena jangan sampai orang baca buku ini, orang mengatakan, ini Shogi yang menulis atau Henry Majid. Dia harus berani untuk meninggalkan idolanya. Dia harus berani untuk meninggalkan idolanya. Tetapi pola pikirnya Henry Majid itu adalah pola pikirnya Shogi.
Berikutnya, ada satu bagian menurut saya tidak tahu apakah Henry Majid tidak menangkap itu, adalah adanya beberapa perubahan program dari rencana Jokowi dan Yusuf Kalla pada saat itu. Salah satunya adalah revolusi mental. Itu yang dia dengung-dengungkan. Dan itu salah satu program kampanye yang pernah dia tawarkan sebelum dia jadi presiden. Revolusi mental. Tapi tiba-tiba di tahun ketiga, revolusi mental itu hilang. Kita pun bertanya-tanya, di mana ini revolusi mentalnya? Karena semua anggaran untuk revolusi mental akhirnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Kenapa harus berubah seperti itu? Karena kalau tidak dilakukan perubahan oleh Jokowi pada saat itu, maka Jokowi tidak akan terpilih untuk kedua kalinya. Dan itu adalah salah satu strategi untuk memenangkan sebuah pertarungan. Karena masyarakat kalau kau tanya, apa dia kerja itu bupati, apa dia kerja wali kota, maka selalu pasti yang dijadikan standar adalah jalan. Kulihat nih jalannya di Toronipa, kulihat nih jalannya di Muna sana, jalannya di Ereke. Itu yang menjadikan standar. Dan tingkat kepuasan pemilih itu lebih banyak pada persoalan fisik, bukan non-fisik. Itu adalah salah satu bagian yang saya tidak tahu apakah penulis tidak menangkap, atau pada saat ditulis memang belum masuk di wilayah itu. Tapi menurut saya itu adalah salah satu poin kemenangan Jokowi kemarin. Dia bisa mengantisipasi bagaimana kemudian ketika elektabilitasnya sudah mulai menurun, maka cara yang dilakukan adalah bagaimana menawarkan program-program yang populis di masyarakat. Utamanya adalah pembangunan infrastruktur. Dan alhamdulillah itu berhasil. Sama yang terjadi di daerah kita. Makanya kemarin ada salah satu pengamat kebijakan publik sempat ditanya wartawan. Wartawan bertanya gini, Pak, kenapa di jalan di Toronipa itu mulus, lalu jalan di mana, di Raha, di Ereke sana itu tidak bagus? Dia menyampaikan sama wartawan itu salah satu indikatornya adalah jumlah penduduk. Saya bilang sama teman yang pengamat itu, saya bilang, Pak, sekali-sekali kalau kita kasih jawaban yang keras-keras juga. Jangan jawabannya lembe-lembe. Kita harus tunjukkan bahwa ada sebuah perlakuan yang berbeda antara jalan Toronipa dan jalan-jalan yang lain. Supaya kemudian kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, menurut saya, ada salah satu chapter yang seharusnya tidak tampil, yaitu chapter yang ke-7. Apa chapter ke-7? Diari Henry Majid, ya. Seharusnya chapter itu tidak ada. Karena ini adalah karyanya Henry Majid. Ini adalah kegelisahannya Henry Majid. Bagian-bagian itu seharusnya sudah bisa dielaborasi di beberapa chapter sebelumnya. Sehingga tulisan ini akhirnya berakhir dengan sebuah jalan cerita yang akan menjadi tanda tanya lagi bagi pembaca. Dan orang akan menunggu lagi kapan Henry Majid membuat buku. Dan saya yakin kita semua masih tetap menunggu bukunya, tulisan-tulisannya Henry Majid, ya. Betul ya? Nah, makanya kemudian kalau kita menulis buku, intinya adalah bagaimana menggantung sehingga tidak tuntas itu buku. Jangan seperti buat film-film Indonesia, setelah episode pertama, episode kedua tidak ada lagi mau nonton. Coba kita lihat, mungkin Anda pernah nonton Tukang Bubur Naik Haji, ya? Itu Tukang Bubur Naik Haji sampai berapa episode? Tapi antara satu episode dengan episode berikutnya tidak ada lagi jalan kelanjutannya. Karena kita tidak tahu lagi bagaimana merangkai. Pada akhirnya saya harus mengatakan bahwa
Buku ini sangat bagus dibaca, utamanya pada generasi-generasi sekarang, teman-teman yang duduk pada hari ini. Tidak banyak orang seperti Henry Majid yang mau saling mengingatkan. Mungkin inilah karena latar belakangnya YYN, maka ada prinsip-prinsip saling mengajak kepada jalan yang benar. Jadi bukan Henry Majid saja yang mau masuk surga, dia mau yang lain juga masuk surga. Itulah titik-titik nilai-nilai edukasi yang ingin disampaikan oleh Henry Majid. Dan semoga Henry Majid tidak hanya berakhir sampai di sini. Banyak buku yang bisa dilahirkan. Jujur saya bilang, saya pun di kampus itu banyak membuka kelas-kelas buku. Kami sudah melahirkan ada 7 buku. Tapi kekecewaan saya adalah setelah bukunya lahir, setelah itu tidak ada lagi kelanjutannya. Padahal saya berharap setelah buku-buku itu lahir, setelah tampil beberapa kelas-kelas, itu bisa melahirkan penulis-penulis yang baru. Tapi kenyataannya mungkin karena mereka hanya ada rasa takut dengan dosennya sampai kemudian mereka mau menulis buku. Saya berharap bahwa betul-betul atmosfer kita untuk memberikan kecerdasan kepada Sulawesi Tenggara ini jauh lebih bagus ke depan. Saya ingatkan kembali sama adik-adik sekalian, kalau kondisi Sulawesi Tenggara masih seperti ini 5 tahun ke depan, kita akan krisis. Kita akan krisis kepemimpinan. Kenapa saya katakan kita akan krisis kepemimpinan? Rata-rata yang menjadi anggota dewan, ya, anggota dewan di daerah kita, baik itu di tingkat pusat, di daerah tingkat 1 maupun di tingkat 2, itulah adalah orang-orang senior. Coba lihat di pusat, mereka adalah mantan-mantan bupati. Lalu pertanyaannya adalah, mana generasi mudanya Sulawesi Tenggara? Siapa yang kemudian yang akan berproses kalau kemudian ternyata tokoh-tokoh lama yang kemudian orang-orang yang sudah pengalaman di birokrasi kemudian lari ke politik? Saya berharap kita semua terpanggil untuk itu. Mari kita masuk ke sistem dan memperbaiki sistem itu. Jangan kita hanya sekedar di luar. Bagaimana caranya? Banyak wadah yang kita bisa jadikan untuk tempat kita melakukan aktualisasi diri. Semoga apa yang dilakukan oleh Henry Majid ini kemudian menyadarkan kita, ya, untuk tidak hanya hidup dalam zona nyamannya kita. Betul apa yang dikatakan Henry Majid. Kita sekarang dalam kondisi yang darurat, kondisi yang gawat. Negara kita sudah tidak jelas, dan kita harus perbaiki negara kita. Dan yang bisa memperbaiki negara kita itu adalah kita-kita semua yang hadir di tempat ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dalam memberikan sebuah nilai tambah buat buku Henry Majid ini. Mudah-mudahan buku ini bukan buku yang pertama buat Henry Majid, tetapi buku yang akan banyak melahirkan buku-buku lainnya. Kita kasih aplaus buat Henry Majid, ya. Ya, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.